Pada 3 Januari 2024 lalu, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono melakukan peninjauan langsung terowongan Cisumdawu selepas desas-desus terjadi keretakan pada terowongan akibat gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Terowongan Cisumdawu sendiri terletak di Desa Pamulihan dan Desa Cigendel, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Setelah melakukan peninjauan, Menteri Basuki menyatakan bahwa konstruksi terowongan Cisumdawu aman, tidak ada retakan atau kerusakan lainnya akibat gempa. Dikatakan bahwa pola mirip retakan pada terowongan yang beredar ialah disebabkan tumpukan debu atau kotoran yang menempel pada permukaan beton yang tidak rata sehingga terlihat seolah dinding terowongan retak. Dikatakan oleh Menteri Basuki bahwa dari hasil pengukuran melalui SHMS atau Structural Health Monitoring System tidak menunjukkan adanya efek kerusakan struktur terowongan akibat gempa. Secara struktural terowongan tersebut masih aman untuk dilalui. Berdasarkan pengukuran SHMS, regangan akibat gempa di Sumedang pada 31 Desember 2023 dan gempa susulan pada 1 Januari 2024 relatif kecil dibandingkan dengan regangan yang tercatat sehari-hari akibat perubahan suhu. Pengaruh gempa selama 2 hari kemarin tersebut tidak menyebabkan deformasi yang signifikan pada struktur terowongan Cisumdawu. Mengutip dari laman Testindo, SHMS atau Structural Health Monitoring System ialah proses monitoring informasi kondisi dan keamanan dari suatu struktur seperti pada gedung, terowongan, bendungan, dan jembatan. Tujuan dari dilakukannya SHMS ini ialah untuk memantau secara terus-menerus kondisi kesehatan struktur untuk mengetahui sedini mungkin gejala-gejala abnormal yang mungkin terjadi, mencatat perilaku-perilaku beban yang dikirim oleh struktur, dan sebagai sumber data untuk menganalisa dalam pengambilan keputusan dalam tindakan preventif atau perawatan pada struktur. Beberapa faktor yang dapat diuji dalam SHMS ialah loading test dinamis dan statis, mengukur getaran pada jembatan, memonitor distribusi gaya-gaya pada struktur saat menerima beban, dan memonitor pengaruh dari lingkungan sekitar terhadap struktur. Proses kerja SHMS ialah dengan cara menempatkan sensor pada titik-titik yang telah ditentukan. Selanjutnya data yang didapat dari sensor-sensor akan diproses oleh TMR Interface Module. Berikutnya data ditampilkan pada layar LED. Penampilan dari monitoring sendiri dilakukan baik secara langsung pada titik pengujian maupun secara online. Dengan monitoring online kita dapat mengawasi proses SHMS dari suatu tempat. Adapun sejumlah sensor yang biasa digunakan dalam SHMS adalah: yang pertama ada akselerometer, digunakan untuk mengukur getaran yang terjadi pada struktur saat diberikan perlakuan pada saat pengujian. Sensor ini dapat membaca getaran hingga 3 aksis. Yang kedua ada displacement transducer, digunakan untuk mengukur perpindahan atau pergeseran dari objek. Dengan sensor ini kita dapat melihat seberapa besar pergeseran dari suatu struktur saat diberikan perlakuan tertentu pada saat pengujian. Yang ketiga ada strain transducer, digunakan untuk mengukur regangan dari suatu struktur sehingga regangan dari suatu struktur dapat diukur saat dilakukan pengujian. Selanjutnya ada tilt sensor, digunakan untuk mengukur kemiringan dari terhadap 2 sumbu. Dengan tilt sensor, kemiringan dari suatu struktur dapat diukur saat diberikan perlakuan tertentu pada saat pengujian. Yang terakhir ada temperatur sensor, digunakan untuk mengukur suhu baik pada lokasi pengukuran maupun pada struktur yang diukur. Temperaturnya dapat dijadikan pembanding terhadap hasil pengukuran sensor-sensor lainnya, sehingga dapat dinilai pengaruh suhu terhadap struktur yang diuji. Menurut Menteri Basuki, suhu siang malam atau panas dingin menyebabkan adanya regangan pada terowongan Cisumdawu. Dampak dari gempa yang terjadi di Sumedang kemarin lebih kecil dari pengaruh perbedaan suhu harian pada terowongan. Terowongan Cisumdawu sendiri dilengkapi dengan expansion joint untuk menyerap regangan tersebut sehingga secara struktural terowongan ini masih aman. Adapun pernyataan ini diperkuat oleh pengamatan dan penilaian anggota Komite Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan atau KKJTJ, Profesor Dr. Iswandi Imran, sekaligus pakar dari Institut Teknologi Bandung. Menteri Basuki memastikan bahwa seluruh jembatan di sepanjang tol Cisumdawu telah diperiksa secara langsung oleh Kementerian PUPR dan KKJTJ pasca gempa bumi dan semuanya telah dinyatakan aman untuk dilalui. KKJTJ sendiri merupakan kumpulan para ahli jembatan dari unsur akademisi, praktisi, profesional maupun birokrat yang bertugas melakukan evaluasi untuk keamanan jembatan dan terowongan jalan dari segi desain dan pelaksanaan konstruksi agar memenuhi standar yang berlaku. Badan ini aktif sejak runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara pada 26 November 2011 silam.
Tugas KKJTJ berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 PRTM 2022 dan Kepmen PUPR Nomor 1003 KPTSM 2019 antara lain adalah melakukan pengkajian terhadap evaluasi keamanan jembatan dan terowongan jalan yang dilakukan oleh pembangun atau pengelola jembatan dan terowongan jalan, memberikan rekomendasi mengenai keamanan jembatan dan terowongan jalan, dan menyelenggarakan inspeksi jembatan dan terowongan jalan. Sementara itu, terowongan Cisumdawu memiliki panjang 472 meter dan merupakan bagian dari Jalan Tol Cisumdawu yang membentang sepanjang 62,60 km menghubungkan Jawa Barat dari Bandung hingga ke Bandara Kertajati di Majalengka. Jalan tol ini dikenal menerapkan teknologi khusus dalam pembangunannya, yaitu teknologi geofoam EPS yang pertama kali digunakan di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!